Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini kita akan beribadah, memberikan penghormatan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang sudah Engkau sertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami akan berkat-Mu, kesehatan yang dari Engkau, damai sejahtera dan sukacita yang dari Engkau. Biarlah berkat-Mu itu terus mengalir Tuhan buat kami semua, buat jemaat yang ada di rumah, semua yang sudah Kau berikan buat kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Umat Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyanyikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur
tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, berikan hati kita hanya untuk Tuhan. Berikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Mengenal Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus.
Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk mengenal-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Selamat pagi saudara sekalian, dan selamat bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman-Mu, marilah saudara saya ajak sekalian saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau
jikalau kami masih boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami sekalian, baik kami yang ada di rumah maupun hamba-Mu yang hina dina ini. Biarlah kiranya Engkau akan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Oh Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau mengurapi kami satu persatu. Dan kami berdoa, kami mempercayakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, saya memberikan judul renungan hari ini yaitu murid yang berharga di mata Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, pada satu ketika saya menyaksikan seorang anak kecil yang berumur 4 tahun. Pada saat itu dia memainkan dengan pianonya sangat indah. Dan lagu yang dimainkan itu adalah lagu yang berjudul Mozart dan Handel Messias. Begitu lincah dia memainkan akan alat piano ini. Sehingga pada suatu ketika ia bersama-sama dengan orang-orang dewasa. Dan saat itu saudara, dia memainkan lagu yang indah itu bersama-sama. Kapan dia harus berhenti, dia sudah berhenti. Dan kapan ia harus main bersama-sama, mereka main bersama-sama. Saat para pendengar mendengarkan akan keindahan daripada apa yang ia mainkan, semua bertepuk tangan dan luar biasa. Saudara sekalian, inilah arti berharga di mata dunia. Di mata dunia seorang anak yang berumur 4 tahun bisa bersama-sama mengadakan satu konser di Amerika. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus. Dan kalau kita melihat harga yang demikian besar, maka apa yang kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Bisakah kita berharga di mata Allah? Bisakah kita menjadi murid yang berharga di mata Allah? Marilah saya ajak saudara sekalian untuk mendasarkan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, di dalam pembacaan kita tadi, maka kita tahu bahwa pada satu ketika Tuhan Yesus singgah di rumah daripada Marta. Dan Marta mempunyai saudara yaitu Maria dan Lazarus. Saat Yesus singgah, apa yang dilakukan oleh Marta? Marta senang, Marta menyambut akan dia. Marta mengajak Yesus masuk di dalam rumahnya. Akan tetapi, apakah yang dikerjakan Marta pada saat itu? Oh, Marta setelah menyambut Yesus, dia tidak menemani Yesus, melainkan dia sibuk-sibuk dengan terus melayani. Berbeda sekali saudara dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sibuk-sibuk melayani Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi saudara, marilah apa yang sesungguhnya Yesus inginkan jikalau ia datang dan mendekati kita. Maria
mempunyai sikap yang sangat berbeda, yaitu ia menyambut Yesus, ia pun menemani Yesus serta ia menghormati Yesus sebagai guru dan tamu agungnya. Dan apakah perkataan Yesus terhadap Maria? Ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, ada 4 perkara yang Maria lakukan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Yang pertama, dalam ayat 39 bagian C, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Yang pertama, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ia sangat merendahkan dirinya dengan setia memohon petunjuk daripada Tuhan. Dan bagaimanakah sikap saat kita juga bertemu dengan Yesus? Apakah kita mempunyai sikap seperti Maria yang merendahkan dirinya di bawah kaki Yesus dan sungguh-sungguh ingin mendapat petunjuk daripada Yesus? Oh saudara, betapa seringkali kita sebagai song leader, kita sebagai singer, kita juga sebagai tim musik, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kalau kita mendapat tugas dan apa yang kita lakukan, kita berpikir, oh lagunya gampang, oh ceritanya gampang, lalu tidak mau mempersiapkan diri. Tetapi bagaimana sikap Maria? Maria dengan setia sekali ia duduk di bawah kaki Yesus, mohon segala petunjuk daripada Yesus. Dengan duduk di kaki Yesus, maka Yesus memberikan petunjuk-petunjuk kepada Maria. Inilah kesetiaan Maria yang pertama. Yang kedua yaitu di dalam ayatnya yang ke-39 bagian C. Dan terus mendengarkan perkataannya. Maria terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan dia tidak memberi telinga kepada yang lain. Saudara sekalian, berarti Maria bergaul karib dengan Yesus. Oh saudara, seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 14 yang berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada dia. Saudara, Maria bergaul karib dengan Yesus. Seperti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9. Di situ dikatakan bagaimana Nuh bergaul karib dengan Bapa di surga. Maka Nuh mengerti akan hati Allah yang sebentar lagi akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan akan kejahatan di atas bumi ini. Saudara sekalian, demikianlah juga Maria. Maria bukan saja dengan setia mendengarkan, dengan setia duduk di kaki Yesus, tetapi Maria dengan tekun, dia sungguh mendengarkan apa yang menjadi petunjuk bagi dia. Dan dia pun mengerti akan rencana Allah di dalam diri Yesus. Sudahkah kita juga bergaul karib dengan firman Tuhan? Saat-saat kita merenungkan akan firman-Nya, saat-saat kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh bergaul karib dengan Yesus? Apakah sebaliknya kita bergaul karib dengan TV? Kita bergaul karib dengan koran kita bergaul karib dengan HP kita. Saudara sekalian, mari kita belajar daripada teladan Maria dengan tekun terus mendengar perkataan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terlebih baik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, karena dia duduk di kaki Yesus dan dia terus mendengar Yesus, maka Maria mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus. Mari saudara, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-6.
Markus pasal 14 ayat 6, ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan itu berbunyi. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik bagiku. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan itu akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Saudara sekalian, bukan saja dia duduk dekat kaki Yesus, bukan saja dia dengan setia dan dengan tekun mendengarkan penjelasan daripada Yesus, tetapi Maria mengerti akan apa yang akan terjadi bagi Yesus. Saat Yesus singgah di rumah daripada Simon orang kusta, tiba-tiba Maria datang dengan membawa sebotol minyak narwastu. Dan pada waktu itu dipecahkannya minyak narwastu itu untuk mengurapi akan Yesus. Dan saudara, meskipun demikian dia dicela oleh Yudas Iskariot. Tetapi apa kata Yesus kepada Yudas pada saat itu? Ayat 6 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan akan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Maria telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepada Yesus, karena dia sungguh mengasihi akan Yesusnya. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Yesus ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dengan kasihnya, oh Maria dengan penuh kasih, dia memberikan semuanya, dicurahkannya kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa dia berhutang nyawa kepada Yesus. Karena dia sungguh telah dilepaskan daripada ikatan 7 setan. Dan saat inilah ia ingin membalas cinta kasih Yesus dengan cinta yang penuh dan dengan tidak setengah hati, melainkan keseluruhan hidupnya diberikan kepada Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, marilah kalau kita ingin menjadi murid yang berharga, biar kita sungguh mempersembahkan hati kita kepada Yesus. Seperti Maria mempersembahkan minyak narwastu itu kepada Yesus. Dan apakah yang terjadi? Karena di dalam, yaitu yang dikatakan Yesus, mengapa kamu menyusahkan melakukan apa yang dapat dilakukan? Karena tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburan. Oh, Maria mengerti sebentar lagi Yesus akan disalibkan, sebentar lagi Yesus akan mati, sebentar lagi Yesus akan dikuburkan, dan dia perlu tubuhnya diminyaki supaya Yesus hidupnya dan persembahannya kepada Bapa menjadi satu dupa yang harum di hadapan Allah. Sebagaimana kata Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus sudah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan kurban yang berbau harum bagi Allah. Saudara sekalian, Maria mengurapi akan Yesus supaya Yesus memberikan satu kurban persembahan kepada Bapaknya di surga, menjadi satu kurban yang sungguh berbau harum di hadapan Allah. Sebab itu dikatakan, hiduplah engkau di dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagaimana persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah kasih Maria kepada Yesus, seperti kasih Yesus kepada kita yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban yang harum di hadapan Allah. Saudara, sudahkah kita mengasihi Yesus seperti Maria yang mengagungkan akan kurban kasih Yesus di atas kayu salib, yang dengan rela memberikan seluruh hidupnya kepada untuk menebus segala dosa kita?
Betapa seringkali kita lupa saudara untuk mengagungkan kurban Kristus. Dan kita karena kelupaan kita di dalam hidup kita sehari, maka kita sembrono untuk melakukan dosa. Baik itu dosa besar, baik itu kebiasaan kita. Marilah saudara, kalau kita sungguh ingin mengagungkan akan kasih Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib, biarlah kita seperti Maria. Persembahkanlah hatimu dan kasihmu seluruhnya kepada Yesus untuk mengagungkan dan takut menyakiti akan kurban Kristus yang sudah dengan rela diberikan kepada kita. Mari saudara, biarlah kita sungguh-sungguh mempunyai sikap seperti Maria yang ketiga. Dengan kasih yang penuh, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah saudara, yang keempat yaitu Maria punya iman. Di dalam Yohanes 11 ayat 22, ketika Lazarus mati, Maria ketemu Yesus, lalu dia bersungkur, berarti dia menyembah akan Allahnya. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan aku mohon belas kasihan daripada Yesus. Dan dia katakan saudara, apa yang dikatakan oleh Maria? Maria berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti hidup. Saudara, Maria sangat percaya jikalau ada Tuhan Yesus, maka Lazarus tidak akan mati. Apakah saudara juga percaya jikalau saudara punya Yesus, jikalau saudara punya anak itu yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jikalau tidak punya Yesus di dalam hidup saudara, maka saudara akan memperolehkan kematian yang kekal. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12 berkata, barang siapa memiliki anak yaitu Yesus memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak yaitu Yesus, dia tidak akan memiliki hidup. Saudara sekalian yang dikasihi, marilah pada pagi hari ini biar kita memeriksa hidup kita. Tuhan, sudahkah setiap hari aku memiliki Engkau di dalam hidupku? Seperti Maria sangat beriman kepada Yesus. Dia punya iman, kalau ada Yesus ada hidup, kalau tidak ada Yesus ada kematian. Saudara, mari saudara, biar kita belajar seperti Maria. Dengan keempat perkara, yaitu dengan setia, dengan tekun, dan juga dengan kasih, dan juga dengan beriman, maka hidup Maria berharga di mata Allah. Apakah yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-9? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat akan Dia. Saudara sekalian, saat Injil Tuhan diberitakan di mana-mana, maka perbuatan daripada Maria selalu disebut-sebut di seluruh dunia. Berbeda sekali dengan seorang presiden, saudara. Seorang presiden dikenal hanya di tempat di mana dia memerintah, di negaranya, di sekitar rakyatnya. Oh, dia diketahui oleh seluruh rakyat. Akan tetapi tidak sama seperti Maria. Kalau Injil Tuhan diberitakan di mana-mana, niscaya perbuatan Maria diingat. Inilah seperti murid yang berharga di dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, inilah hidup seorang murid mendapat penghargaan di mata Allah dan juga manusia. Sebagaimana kata firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman 3 ayat 3 dan 4. Jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat penghargaan Allah dan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, kalungkanlah kasih dan kesetiaan di dalam hidupmu dan tuliskanlah itu di dalam loh hatimu.
Berarti kebenaran firman Tuhan dituliskan di dalam hati kita setiap saat, sehingga seluruh hidup kita boleh mengatakan akan firman Tuhan, dan mulut kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, marilah teladanilah akan hidup Maria, yang dia mempunyai ketekunan, dia mempunyai kesetiaan, dia mempunyai kasih yang penuh 100% untuk Yesusnya yang telah mengasihi dia. Dan dia juga mempunyai iman. Kalau mempunyai Yesus ada hidup. Kalau tidak punya Yesus tidak ada hidup. Mari saudara, sudahkah kita jadi murid seperti Maria yang berharga di dalam pandangan Allah dan manusia? Mari pada pagi hari ini kita akan bertanya dalam diri kita, dan kita memohon agar kesetiaan Maria, agar ketekunan Maria, agar kasih Maria, bahkan agar iman Maria itu pun tergores di dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, pada pagi hari ini kami berterima kasih oleh karena Engkau begitu murah hati kepada kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami, Tuhan, dan Engkau ingin mengajar kepada kami agar kami kedapatan setia mengikut Engkau, agar kami kedapatan setia mendengarkan akan firman-Mu. Jikalau firman-Mu itu datang, Tuhan, maka kami pun sungguh-sungguh menelaahkan firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami mengasihi akan Engkau. Bahkan sungguh-sungguh kami mempunyai iman yang teguh, dan mempunyai Engkau makin hari makin menjadi besar dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus akan menggoreskan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan membawa kami supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang berharga di mata Allah dan manusia. Oh Roh Kudus, tolonglah akan seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, agar kami kedapatan boleh membawa kurban Engkau yang sangat menjadi harum bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala permohonan doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini kita boleh mengikuti akan ibadah online. Kita telah mendapatkan kekuatan kembali, kita beroleh berkat, baik lewat puji-pujian, baik lewat kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan oleh karena Engkau-lah yang telah beserta dengan kami semua. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali. Hidup rohani dan iman kami boleh makin diteguhkan lewat ibadah online yang kami ikuti pada pagi ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kami menjadi murid yang berharga bagi Engkau. Dan biar kiranya di dalam seluruh kehidupan kami juga boleh belajar untuk menjadi seorang yang mengurapi kaki Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini mengingat akan keadaan daripada bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kepada pemerintah kami kekuatan yang baru. Kepada pimpinan-pimpinan negara kami, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan menghindarkan negara kami dari segala macam bencana-bencana. Baik itu banjir, baik itu badai yang baru saja terjadi. Demikian gempa bumi
yang terjadi di negara kami, bahkan erupsi daripada Gunung Merapi. Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan menghindarkan segala macam bencana-bencana ini dari negara kami. Biar kiranya di negara kami akan ada damai, akan ada sejahtera. Kami bersyukur untuk usaha-usaha daripada pemerintah melalui program vaksinasi untuk menanggulangi akan masalah pandemi COVID. Bapak, biar kiranya Engkau pun yang memberkati semua rencana ini. Jadikan supaya rencana ini boleh berhasil dan membawa sesuatu yang baik bagi bangsa kami. Kami mendoakan dan menyerahkan Tuhan semua pulau-pulau yang ada di negara Indonesia ini. Biar kiranya di semua pulau-pulau Tuhan yang akan menjauhkan daripada segala macam masalah dan bencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam ibadah pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.